Dan kita akan lanjutkan kembali diskusi kami bersama analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Pak Ubed, kita kembali bahas begitu ya. Kalau tadi kita sudah bahas prosesnya, tapi sekarang kita akan bandingkan bagaimana proses pemilu di 2024 ini dengan 2019 lalu. Kalau kita lihat memang 2019 juga banyak permasalahan yang terjadi di sana. Apakah memang lebih baik di 2024 ini atau justru malah lebih buruk begitu? Di catatan saya dan saya kira hampir semua akademisi termasuk ahli hukum tata negara, kemudian ahli pemilu, memiliki kesimpulan yang sama berdasarkan data-data bahwa pemilu kali ini 2024 adalah pemilu yang lebih buruk daripada pemilu 2019 yang lalu. Mengapa lebih buruk? Karena banyak datanya untuk memperkuat alasan kenapa lebih buruk itu. Di antaranya misalnya dulu pada 2019 tidak ada putusan semacam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu. Jadi tidak ada putusan yang kontroversial dalam proses pencalonan calon presiden. Sekarang dimulai dari sebuah proses yang bermasalah. Kemudian yang kedua, KPU pada 2019 tidak mengalami cacat etika yang bertubi-tubi sampai 4 kali misalnya sepanjang proses elektoral, persiapan elektoral itu. Jadi dari sisi putusan politik melalui Mahkamah Konstitusi itu kita melihat catatan buruk itu, kemudian juga dari pelanggaran etik KPU, kemudian ditambah lagi dalam proses yang di mana data-data intervensi aparat tertentu di dalam proses pelanggaran pemilu itu terjadi saat ini secara vulgar. Kemudian presiden juga secara vulgar mengatakan mau cawe-cawe. Jadi ini menurut saya apa ya, hal-hal etik itu begitu mudah diabaikan dan dilakukan secara vulgar dan jorok dalam pelaksanaan pemilu 2024 ini. Karena itu kenapa kemudian kami menilai, para akademisi dan saya secara pribadi juga menilai bahwa KPU 2024 adalah KPU yang lebih buruk daripada 2019. Karena tadi catatan-catatannya. Oke, Pak Ubed, ini kalau kita lihat memang dijadwalkan Komisi 2 akan bertemu dengan KPU membahas terkait evaluasi yang terjadi pada 25 Maret 2024 nanti atau 5 hari lagi dari sekarang. Apa kiranya, apa yang bisa dilakukan agar kesalahan-kesalahan, catatan-catatan yang sudah kita bahas dari tadi begitu ya tidak menjadi masalah yang sama dan terulang di 2029 nanti? Ya, saya kira catatan dari parlemen itu penting ya dilakukan terhadap KPU untuk dilakukan semacam evaluasi. Agar kemudian pemilu 2029 ke depan tidak berulang atau tidak terjadi hal yang sama seperti pemilu 2024. Dan sebetulnya kalau secara serius saya sih melihat parlemen atau DPR ini seharusnya memang melakukan upaya untuk memberikan satu upaya penyelidikan yang kemudian disebut dengan hak angket untuk menyelidiki persoalan pemilu yang menimbulkan public distrust ini yang luar biasa. Mengapa perlu diselidiki? Karena langkah-langkah kebijakan KPU itu banyak yang bermasalah, ya, sehingga kemudian dinilai oleh DKPP melanggar etik itu. Dan itu perlu dilakukan oleh DPR melalui hak angket, termasuk misalnya catatan-catatan pelanggaran pemilu yang tentu DPR juga dapat laporan dari masyarakat yang menyangkut intervensi aparat tertentu, menyangkut bagaimana cawe-cawenya eksekutif di hampir semua kementerian misalnya untuk mencapai target kemenangan tertentu dan seterusnya. Itu kan sudah menjadi konsumsi publik. Sesuatu yang buruk yang sudah menjadi konsumsi publik itu harus menjadi pertanyaan publik dan harus diuji pertanyaan publik itu atau kekecewaan atau protes publik itu betul apa enggak. Nah itu tugas parlemen, DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat gelisah, maka DPR harus merespon dengan upaya misalnya tadi memanfaatkan hak konstitusionalnya, yaitu hak angket untuk menyelidiki langkah-langkah eksekutif dengan dasar pelaksanaan undang-undang itu. Kan sebetulnya hak angket itu adalah hak untuk menyelidiki implementasi dari undang-undang yang dilaksanakan oleh eksekutif misalnya. Undang-undang apa? Yaitu Undang-Undang Nomor 7 2017. Undang-undang pemilu yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pelanggarannya adalah KPU. Jadi sebetulnya karena pelanggaran pemilunya ini banyak bermasalah, maka hak angket itu menjadi penting sebetulnya. Dan itu hak konstitusional. Dan saya kira masyarakat juga tidak
para pendukung capres tertentu juga nggak boleh gelisah dengan ini. Ini adalah sebenarnya upaya biasa ya, upaya biasa konstitusional untuk menjalankan hak konstitusionalnya, untuk menyelidiki apakah perkara kejadian kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif itu betul-betul terjadi. Itu hak konstitusional. Dan kita semua ingin DPR berfungsi. Ya, akademisi ingin agar DPR berfungsi untuk menyelidiki dugaan kuat pelanggaran pemilu ini. Agar ke depan itu pemilu lebih baik. Kalau misalnya hari ini DPR tidak memberikan hukuman terhadap praktek pelanggaran pemilu yang curang, apalagi juga tidak memberikan hukuman kepada eksekutif yang ikut terang-terangan cawe-cawe misalnya, maka ke depan ini pemilu kita menjadi kemungkinan akan berulang tindakan-tindakan semacam ini. Tapi kalau diberikan hukuman keras oleh DPR, nanti melalui mekanisme hak angket misalnya, dan ada hukuman-hukuman lain yang bisa dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pro-demokrasi misalnya, itu akan membuat efek jera bagi siapapun nanti tahun 2029 yang ikut pemilu. Tapi kalau itu tidak dilakukan oleh DPR, saya khawatir 2029 akan mengulangi hal yang sama. Baik, kita Artinya harapkan. apa? Kita mubazir, Mas, uang triliunan rupiah hanya untuk sebuah pemilu yang jorok, yang banyak melakukan pelanggaran. Kan sedih. Iya, kita harapkan memang tidak kembali terulang permasalahan-permasalahan yang terjadi dan jangan sampai ada permasalahan yang justru lebih parah daripada saat ini. Dan kita tunggu langkah berikutnya yang diambil mengenai dugaan kecurangan pemilu, baik itu melalui hak angket ataupun Mahkamah Konstitusi nantinya, dan diharapkan tidak ada pihak yang baper begitu ya. Karena ini memang langkah konstitusi dan ini dilakukan untuk kebaikan kita semua. Terima kasih sudah berbincang bersama kami malam hari ini, analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Selamat malam. Selamat malam, sama-sama Mas Reza.